Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kaisar Ali 76. Biasanya tadi ngajar karena ada tamu, terpaksa diliburkan dulu. Cuman alhamdulillah sebagai penggantinya masih ada waktu untuk menjelaskan masalah yang agak penting untuk khususnya keluarga, teman-teman, para santri alumni yang menyaksikan di channel saya Kaisar Ali 76, yaitu kita sebagai seorang muslim diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sedangkan di dalam sholat fardu ataupun sunnah itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah sholat. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak sampai membatalkan sholat. Itulah rukun dan sunnah di dalam sholat. Rukun dan sunnah ini mulai dari awal sholat sampai akhir itu bergonta-ganti, dan kita harus bisa memahami di antara mana yang rukun, mana yang sunnah. Untuk bisa memahami, kita harus di situ disunnahkan di antara rukun dan sunnah, disunnahkan melakukan jedah, melakukan berhenti sebentar lalu meneruskannya. Itu jedah di antara rukun dan sunnah. Itu banyak yang jarang dipahami. Misalnya setelah membaca doa iftitah, wa ana minal muslimin, jedah dulu, berhenti dulu sebentar, terus lanjutin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jedah lagi, berhenti lagi. Itu sunnah semua. Setelah jedah sebentar lanjutkan Fatihah, baru ini wajib, rukun ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dulu, terus mengucapkan amin, berhenti sebentar saja, waladdallin, amin, itu cukup. Itu adalah jedah di antara rukun dan sunnah, dan itu disunnahkan. Tujuannya satu, agar kita bisa mengetahui di antara mana yang rukun, mana yang sunnah, agar kita sebagai pemisah ataupun sebagai mengetahui bahwa di situ ada rukun yang berpindah ke sunnah. Amin itu bukan rukun amin.
Amin itu sunnah. Amin itu doa setelah doa yang disunnahkan setelah membaca Fatihah di dalam sholat. Terus yang banyak tidak dipahami batas-batas tasyahud itu. Batas tasyahud itu apakah sampai Hamidum Majid? Tidak. Tasyahud itu yang diwajibkan di dalam tasyahud adalah mulai dari at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup. Itu namanya tasyahud. Tasyahud awal itu sunnah abad yang kalau tidak dikerjakan maka diganti dengan sujud sahwi. Kalau tasyahud akhir ini rukun, kalau tidak dikerjakan maka batal, maka tidak sah sholatnya. Di situ asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jeda dulu, berhenti dulu sebentar. Terus lanjutkan membaca salawat. Rukun juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun itu. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai ke Hamidum Majid itu sunnah, bukan rukun. Itulah pentingnya kita mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah di dalam amalan-amalan sholat itu. Dalam melaksanakan sholat harus mengetahui di antara mana yang rukun, mana yang sunnah, agar kita bisa membedakan. Apalagi sampai mengetahui jedah-jedah di antara keduanya, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala. Itu tasyahud. Sekarang salam. Yang terakhir itu mengucapkan salam. Rukun yang terakhir di dalam sholat itu adalah sebelum tartib. Tartib itu hanya sebutan agar sholatnya dikerjakan dalam berurut, tidak asal-asalan. Kalau amaliyahnya itu salam yang terakhir. Jadi salam ini adalah rukun sholat. Salam yang pertama, bukan yang kedua. Salam yang pertama adalah rukun sholat. Dan kita pun penting sekali mengetahui bahwa salam itu adalah rukun dan siwatnya seperti apa yang rukun. Sedangkan siwatnya salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu bukan rukun semua. Assalamualaikum cukup, itu saja rukunnya yang diwajibkan di dalam salat. Warahmatullahi wabarakatuh itu sunnah, walaupun tidak diucapkan, tidak sampai membatalkan salat. Itu sunnah. Terus dikasih jeda, malah tambah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemisah di antara rukun dan sunnah. Banyak sekali yang tidak memahaminya. Ya, khususnya para tidak mengatakan saya sok pintar. Saya pun juga baru tahu. Niat saya kan juga ingin belajar. Bukan baru tahu begitu, baru menyadarinya. Kan kita kalau sholat assalamualaikum warahmatullahi, dikirain itu rukun semua kan. Padahal rukunnya assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Tapi yang paling afdal assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi itu kalau sholat. Kalau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Beda lagi dengan sholat menyolati orang meninggal, orang wafat, itu sunnah wa barakatuh, menambah wa barakatuh. Kalau bukan sholat jenazah maka cukup warahmatullah, tidak disunnahkan wa barakatuh.
biar jadi pembeda ataupun pemisah, bahwa kalau sholat selain jenazah tidak ada wabarakatuh, kalau sholat jenazah ada wabarakatuh. Karena memang salam itu wajib karena rukun, wajib dikerjakan karena memang rukun. Sekalian kita penting sekali mengetahui bahwa siwak rukun salam itu siwaknya assalamualaikum warahmatullahi sunnah, wabarakatuh juga tidak wajib. Itu pun sunnah wabarakatuh di dalam sholat jenazah. Terus banyak lagi kesunahan di dalam sholat, di dalam salam itu. Apakah kita cukup hanya mengucapkan salam? Itu cukup. Iya. Tapi Imam Syafi'i itu tidak mencukupkan hanya mengucapkan salam kalau tidak disertai dengan niat keluar dari sholat. Jadi waktu assalamualaikum warahmatullahi, hatinya sambil menyertakan niat bahwa dia akan keluar dari sholat. Itu Imam Syafi'i. Kalau tidak menyertakan niat keluar dari sholat maka dianggap tidak sah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi ba'du ashabina, kebanyakan, bukan setengah, tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat ataupun yang bermadhab ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, yang bermadhab ke Imam Syafi'i, termasuk ulama-ulama yang bisa diambil fatwanya, di antaranya Imam Nawawi, Imam Ghazali. Itu tidak mewajibkan, walaupun tidak sambil niat, walaupun tidak disertai niat keluar dari sholat, itu mencukupkan. Itu tidak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat. Banyak, jadi bukan hanya masalah ini saja. Walaupun in the Syafi'i, Imam Syafi'inya fatwanya wajib, tapi ke bawahnya itu santri-santrinya, itu murid-muridnya Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Syafi'i banyak, bukan hanya masalah ini saja. Dan kita diperbolehkan ikut ke ulama-ulama, yakni muridnya Imam Syafi'i yang memang sudah diakui, keilmuannya ataupun fatwanya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dengan saya posting ke YouTube, intinya kan kita, termasuk saya sendiri, kalau misalnya lupa kan bisa enak, nggak usah buka kitab lagi, tinggal tonton videonya di YouTube ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, teman-teman saya, santri dan alumni semua. Mudah-mudahan kita tetap dalam dilindungi oleh Allah, tetap sehat, panjang umur, bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan bisa mengerjakannya. Amin. Allahumma amin. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.